Ya, silakan disiapkan. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori ada, dari zaman ada. Jadi hari ini agak masuk ada Aulia sama Amin. Dua orang aja ya. Oke, coba. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Duduk pasca. Tujuan pembelajarannya adalah dengan melakukan diskusi dan presentasi. Jadi nanti hari ini kita diskusi sama presentasi ya. Peserta didik mampu mengklasifikasikan komponen penyusun komputer sesuai dengan fungsinya masing-masing secara detail atau dengan detail ya. Yang kedua adalah dengan melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu membandingkan berbagai macam sistem operasi dengan tepat ya. Kira-kira ini gambar apa, Rizky? Gambar apa tuh? Apa? Komponen komputer. Iya, komputer. Ada apa lagi? Eva. Itu gambar apa? Ya, laptop. Jadi ini nih, pada dasarnya ini gambar-gambar yang di depan itu adalah komputer. Kalau ini ada laptop, misalnya laptop, ada mini komputer, ada PC, ini mini komputer. Jadi kalau kamu tahu CPU-nya yang gede, nah kalau yang kecil ya ini, namanya mini komputer. Makanya juga namanya mini, makanya dia kecil. Iya, itu dia. Jelas ya videonya ya. Coba saya tanya, coba Ica, apalagi kira-kira masalah apa aja tadi yang timbul di videonya? Tadi ada yang tidak bisa cara menyukai itu kan? Matikan komputernya dan itu. Ada lagi yang mau nambahin? Yori mungkin? Ya, jadi tadi video yang tadi disampaikan itu kita lihat sama-sama itu adalah salah satu masalah yang terjadi kalau kita nggak tahu komponen penyusun komputer. Ini kita belajar itu komponen penyusun komputer. Nah, pada dasarnya komponen penyusun komputer itu ada 3, ada hardware, ada software, ada firmware. Jadi hardware itu adalah perangkat keras. Jadi ini yang ada bentuknya nih. Yang ada bentuknya, yang kelihatan bentuknya itu namanya hardware. Nah, hari ini kita cuma belajar di hardware, cuma di perangkat kerasnya, ya, ada di perangkat kerasnya. Nah, di hardware ini ada istilah yang namanya ada input, ada proses, ada output, sama ada storage. Nah, tugasnya kalian cari komponen-komponen penyusun komputer itu ada apa aja, ya. Dari input device ada apa aja, processing device ada apa aja, ada storage device ada apa aja, ada device ada berapa, ada apa aja ya. Jadi nanti saya akan bagi kelompok, masing-masing kelompok mengerjakan berarti ada 12 komponen ya, karena masing-masingnya minimal 3. Misalnya input device-nya 3, output device-nya 3, storage device-nya 3. Jadi nanti masing-masing kelompok mengerjakan 12. Terserah, kalau minimal 12, kalau mau lebih nggak apa-apa. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hanya satu komponen. Misalnya kelompok 1, nanti berarti kelompok 1 hanya mempresentasikan tentang input device. Nanti kelompok 2 mempresentasikan tentang processing device dan seterusnya. Teman-temannya kalau ada yang mau bertanya, ada yang kira-kira mau kasih pertanyaan, ditanya juga. Nanti disesuaikan sama teman-teman sekelompoknya. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, nanti setelah saya bagi kelompoknya, saya udah siapin komputer, laptop misalnya ya, ada laptop, ada internet, jadi kamu nanti ngerjainnya langsung di laptop ya. Menggunakan nanti ada Jamboard namanya, Jamboard. Nanti kamu mengerjakan yang 12 itu ada di situ. Nah, untuk yang presentasi menggunakan infografis kamu nanti bisa pakai HP itu, menggunakan Canva ya, pakai Canva bisa ya. Ya. Kelompoknya saya bagi nih, tiganya ada Abdi, ada Aulia, ada Fahri, Ica, Nabil Cahya Ramadan itu 1 orang ya? Nabil Cahya Ramadan, Najwa Warahma sama Wahyu. Nah, yang terakhir ada Biasa, Firna, Tasya, Rahmalia, Fuji, Mawar Tasya, Adia, Putra, sama Kamilin, sama Dewi Zaman. Ya, nanti semuanya presentasi. Kalau waktunya memungkinkan nanti semuanya presentasi. Kalau memang tidak memungkinkan mungkin nanti hanya 1 atau 2 kelompok yang presentasi. Jelas ya? Di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Sebentar. Kelompok 1 di sini. Kelompok
1, kelompok 2 sebelah sini. Nah, kelompok 3 di sini, kelompok 4-nya sebelah sana. Diatur mejanya langsung. Ya silakan. Kalau udah rapi boleh langsung ambil itu. Boleh, mejanya bisa di situ aja biar kamu itunya gampang. Jadi bangkunya dikeluarin terus dimundurin. Itu yang jambut udah otomatis ke save ya, jadi kamu nggak usah nge-save bingung, nge-save gimana, otomatis ke save. Oke ya, karena waktunya udah cukup, udah mau habis nih, jadi kita presentasi dulu aja. Yang udah selesai di sini kelompok 4 ya, kelompok 4 silakan maju ke depan untuk presentasi. Terima kasih untuk Pak Dodi atas memberikan kesempatan saya untuk presentasi kali ini. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas, atau hard copy, suara, dan lain-lain. Contohnya monitor, printer, dan speaker. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Ya, untuk materi presentasinya udah lumayan kreatif ya, udah bagus nih, jelas juga gambarnya sama, tulisannya juga cukup jelas. Cuman dari saya untuk presentasinya mungkin kurang menguasai. Nah, ini untuk catatan untuk yang lain ya. Jadi kalau mau presentasi itu dibaca dulu bahan presentasinya. Jadi kamu nanti lebih percaya diri saat presentasi ya. Jadi saat presentasi nggak perlu baca gitu ya. Kalau karena kamu baca doang, yang lain juga bisa baca doang ya. Paling itu aja ya. Nah, teman-temannya ada yang mau menanggapi atau ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Sebutin namanya dong. Saya dari kelompok 2, Syafira Marani Putri, ingin menanya sedikit ya. Jika salah satu perangkat keluar dalam komputer tidak berfungsi, apakah bisa digantikan dengan perangkat lain? Ya, jadi pertanyaannya dari Vira tadi, kalau ada perangkat keluaran atau output nggak berfungsi, bisa nggak diganti sama yang lain? Kesimpulannya ada beberapa perangkat yang bisa digantikan dan fungsinya hampir sama. Ya, gitu ya. Dan terima jawabannya Vira. Ya, betul ya. Jawaban dari Pasel tadi ya. Jadi kalau perangkat keras komputer itu ada beberapa yang memang bisa diganti. Misalnya speaker laptop saya rusak nih, saya mau tambahan, saya kasih headset bisa. Atau trackpad saya rusak nih di laptop, saya bisa kasih tambahan mouse gitu ya. Kalau monitornya rusak bisa pakai proyektor, cuman memang nggak semaksimal dari fungsinya masing-masing. Gitu ya. Nah, kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Nah, berarti dengan presentasi tadi selesai, pelajaran kita hari ini selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya mau ambil kesimpulan dulu. Kira-kira siapa yang berani? Kira-kira hari ini belajar apa? Oh ya, Vira, silakan. Jadi kita hari ini belajar apa? Untuk kesimpulan hari ini kita mempelajari komponen komputer, yaitu hardware yang terdiri dari output, processing, dan storage. Jadi yang dikatakan sama Vira itu benar. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hardware-nya ya. Hardware atau perangkat keras yang terdiri dari ada input, ada output, ada processing, sama ada storage ya. Jadi hari ini jangan sampai lupa nih. Jadi nanti setelah kamu tahu komponen-komponennya apa, kamu bisa menjalankan komputer sesuai dengan SOP-nya. Jadi nggak asal pencet, nggak asal ngeklik ya. Jelas ya? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah software atau perangkat lunak ya. Jadi sebelum pertemuan berikutnya kalian baca-baca dulu nih di internet bisa, atau nanti saya kasih bahan bacaan untuk baca apa sih sistem informasi itu, apa sih perangkat sistem operasi itu ya. Ada Linux, ada Mac OS, ada Windows, ada Android dan sebagainya. Nah, nanti dibaca dulu. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita nggak kosong lagi ya. Paling nggak kalian udah tahu. Jelas ya? Oke, kalau memang sudah jelas kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan ketua kelas disiapkan. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, anak-anak yang kita berdoa dalam hati mulai.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Sambil saya absen disiapkan untuk buku informatikanya. Kelas 10 B. Teori Zaifis. Berarti yang nggak hadir hari ini cuma Dwi Aidil ya. Sebelum kita mulai materi hari ini kita main-main lagi. Kemarin kan udah konsentrasi. Sekarang kita main masih tepuk tangan. Siap. Salam. Sekali lagi. Siap. 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 Pagi. Pagi. Siap. Salam. Oh. Ya. Dulu konsentrasi dulu ya. Ya udah, kita lanjut ke materi kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau review dulu materi kemarin. Kemarin kita belajar apa? Kita belajar perangkat keras. Ada berapa komponen perangkat keras, Ica? Ada apa aja tuh? Input. Coba contoh perangkat input apa, Diansyah? Satu aja coba, contoh satu perangkat input. Ya, mau itu ya. Contoh-contoh dari input, output, storage sama processing ya. Jangan lupa, nanti malah baru belajar kemarin udah lupa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dengan melakukan diskusi dan presentasi ya. Jadi kita diskusi lagi, presentasi lagi. Peserta didik mampu membagikan berbagai macam sistem operasi dengan tepat. Nah, ini coba gambar. Ini kira-kira gambar apa? Masya, gambar apa Masya? Layar komputer ya. Layarnya sama apa beda? Kenapa beda ya, Uli? Ya, perangkatnya bisa jadi beda. Kira-kira kenapa bisa berbeda di antara empat itu? Apa Puji? Mungkin yang satu menggunakan handphone, yang satu menggunakan laptop. Oh ya, bisa jadi ya. Jadi bisa jadi ini beda karena perangkatnya beda, sistem operasinya juga berbeda. Nah, kalau ini, coba ini gambar apa Arif? Logo apa Arif? Ya, Apple ya. Oh nih, sering kalian pakai nih? Android. Ya, betul Android ya. Nah, ada video lagi nih, kita simak dulu videonya ya. Silakan dicermati videonya, saksikan nanti saya tanya tentang videonya. Sudah siap belum? Siap. Ya, ini saya buka. Ya, itu dia. Gak begitu kedengeran tadi ya. Pokoknya intinya dia lagi kerjain sesuatu. Coba saya mau tanya sama Fitri. Tadi si aku tuh yang lagi di depan laptop, dia pakai sistem operasinya apa? Windows berapa? Apa tadi? Windows berapa tadi? Ada yang enggak? Windows berapa? Windows 8 tadi. Dia nggak tahu cara pakai Windows karena yang dia pakai adalah macOS. Berarti antara Windows sama macOS dua sistem operasi yang berbeda, berarti tampilannya berbeda, cara mainnya juga beda. Makanya kita harus belajar nih gimana apa sih bedanya antara sistem operasi satu dan yang lainnya. Sejarahnya seperti apa? Kapan pertama kali didirikan? Terus siapa kira-kira yang paling banyak digunakan? Nah, apa sih sistem operasi ini? Kita lihat lagi ya. Sistem operasi itu benar ya? Tujuan pembelajaran hari ini menanyakan siswa mengenal sistem operasi komputer dan menghafalkan macam-macam sistem operasi Seperti komputer. itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan dicari 4 aja nih. Saya suruh 4 sistem operasi 4 1 2 3 4. Nanti pengerjaannya lewat Jamur lagi ya kayak kemarin. Masing-masing itu kamu cari yang pertama sejarahnya. Kalau bicara dengan sejarah berarti yang dibahas adalah perkembangan sistem operasinya. Misalnya pertama kali dibuat tahun berapa, terus yang buat siapa, terus tahun berikutnya ada perkembangan nggak, ada perubahan nggak, tahun berikutnya ada perubahan nggak, sampai yang terakhir tahun ini tahun 2022. Nah, nanti disebutin juga kelebihannya apa, kekurangannya apa. Salah satunya nanti kamu presentasikan. Nah, presentasinya nggak boleh sama antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kelompok 1 A, misalnya kelompok 2
2B, kelompok 3C, kelompok 4D gitu ya. Jadi beda-beda. Nah sekarang ya, kita tentuin nih kelompok 1. Kamu mau sistem operasi apa? macOS ya, berarti macOS sudah di kelompok 1 ya. Kelompok 2 apa? Oke, Windows ya. Banyak nih Windows, nanti dibuat presentasinya banyak ya. Masih ada pertanyaan? Ada ya. Kalau nggak ada, saya kasih waktu 20 menit cukup. Cukup ya. Ya silakan dikerjakan 20 menit. Ayo silakan kelompok 1. Baru nulis doang nih ya. Ayo. Lanjut. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Dodi karena telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya Syafira sebagai ketua kelompok bertugas sebagai mempresentasikan hasilnya. Membangun Windows yang seperti yang kita tahu Windows itu memiliki banyak keluaran ya, untuk sampai tahun ini memiliki 11. Nah, di sini Windows 1 dirilis pada tanggal 20 November 1985. Ada yang ingin bertanya mungkin? Sebelumnya, perkenalkan saya Abdul Fitri dari kelompok 3 yang menanyakan apa perbedaan antara Windows 7 versi 32 bit dan 64 bit. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Deni ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Denny, ingin menjawab soal dari yang diberikan oleh Aulia dari kelompok 3. Oke, perbedaan pertama dari 32 bit dan 64 bit adalah yaitu penggunaan RAM. Untuk yang 32 bit itu menggunakan RAM yang lebih kecil daripada RAM yang 64. Dan perbedaan kedua adalah performanya. Untuk yang 32 bit itu bisa membuka aplikasi yang sedang dan tidak terlalu berat, sedangkan untuk yang 64 bit bisa membuka aplikasi yang lebih berat seperti video editing dan lain-lain. Dan perbedaan yang ketiga adalah kemampuan memproses data. Untuk yang 32 bit bisa memproses data sampai 232 data, dan sedangkan untuk yang 64 bit itu bisa memproses 264 data dalam satu waktu. Ya itu jawabannya bisa diterima. Ya jadi iya memang betul ya tadi belum disebut bahas tapi tadi bahas sama kelompok 1. Jadi kalau di Windows itu ada yang namanya kalau dulu pertama kali justru malah cuma 16 bit. Sekarang ada 32 bit sama 64 bit. Perbedaan yang pertama apa tadi? Kamu sebutin? Dari RAM ya, penggunaan RAM. Ya, RAM yang otomatis kalau 32 pasti lebih ringan dibandingkan 64. Performanya juga kalau yang 32 biasanya buat aplikasi-aplikasi ringan dia masih oke. Tapi kalau yang 64 aplikasi yang agak berat udah bisa. Tapi kalau yang 32 nggak bisa, nanti dia malah lemot. Yang ketiga adalah kemampuan proses datanya akan lebih cepat yang 64 bit dibandingkan 32 bit. Gitu ya. Terus ya. Lagi pertanyaan? Lebok. Ada pertanyaan? Gak ada? Ya kalau nggak ada, cukupkan ya untuk kelompok 2 ya. Siapa kira-kira yang mau kasih kesimpulan? Kita hari ini belajar apa? Ya silakan Yori. Hari ini kita belajar macam-macam sistem operasi dari sejarah sampai perkembangan saat ini, dengan adanya bahwa kalau perangkat keras tidak akan berfungsi dengan adanya perangkat lunak. Ya, gitu ya, bener ya. Jadi hari ini kita belajar sistem operasi atau perangkat lunak. Ya, perangkat keras ini tidak akan bisa hidup, tidak akan berfungsi, tidak akan bisa dipakai kalau nggak ada sistem operasi. Ya, saya rasa saya cukupkan untuk materi hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita minggu depan materinya ada di lab. Ya, jadi nanti minggu depan kita praktek, semuanya kita ke lab. Jadi nggak di kelas ya. Ya. Ya kalau memang nggak ada pertanyaan, saya tutup hari ini. Silakan nanti lanjutkan mata pelajaran yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.